Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, pada materi ini akan menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Berikut proses pengerjaannya. Nah, kali ini ada tayangan mengenai buaya versus belut listrik. Tayangan berikut memperlihatkan buaya yang memangsa belut, namun buaya tersebut mati. Mengapa demikian? Karena belut yang dimangsa buaya yaitu belut listrik. Video berikut berkaitan dengan materi hari ini. Yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu mengenai larutan. Larutan yaitu campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Contohnya, ada air ditambah gula menjadi larutan gula, lalu ada air plus garam menjadi larutan garam. Nah, komponen larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut sendiri yaitu zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Sedangkan zat terlarut yaitu komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Pelarut juga strukturnya tidak berubah, sedangkan zat terlarut strukturnya dapat berubah. Contohnya yaitu 1 gelas air ditambah 2 sendok gula menghasilkan larutan gula. Nah, 1 gelas air ini merupakan pelarut karena jumlahnya lebih banyak dibanding 2 sendok gula, sehingga 2 sendok gula merupakan zat terlarut. Nah, gula mengalami perubahan struktur dari kristal menjadi molekuler, sehingga tidak terdapat perbedaan fisik di larutan gula. Nah, sifat larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Indikator dari larutan elektrolit kuat yaitu dapat menyalakan lampu, nah, larutan elektrolit lemah tidak dapat menyalakan lampu ataupun redup. Lalu larutan non-elektrolit tidak dapat menyalakan lampu.
Nah, alat uji larutan elektrolit. Pengujian daya hantar listrik dapat digunakan alat-alat yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga bisa mendeteksi adanya aliran listrik. Alat yang dibutuhkan yaitu baterai, lampu, kabel jepit buaya, styrofoam, infraboard, cutter, spidol dan kertas label, penggaris, double tip, lem tembak, elektrode, dudukan lampu, perakitan alat uji. Pengujian dapat dilakukan dengan bahan yang ada di sekitar kita seperti garam dapur, asam cuka, dan gula pasir. Nah, pengujian terhadap air garam menunjukkan lampu menyala terang, lalu pengujian terhadap asam cuka, lampu tidak menyala. Dan pengujian terhadap air gula menunjukkan lampu tidak menyala. Mengapa bisa demikian? Begini penjelasannya. Air garam dapat menghantarkan arus listrik karena NaCl pada air terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Maka ionisasi yang terjadi pada air garam NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Adanya ion Na+ dan ion Cl- yang bergerak bebas dalam air adalah penyebab mengapa air garam dapat menyalakan lampu. Sehingga air garam merupakan elektrolit kuat. Dan pada asam cuka terionisasi sebagian pada air sehingga hanya sebagian ionnya yang dapat bergerak bebas. Reaksi ionisasi yang terjadi pada asam cuka CH3COH setimbang menjadi CH3COO- dan H+. Oleh karena itu, lampunya mati, tetapi merupakan elektrolit lemah. Nah, kesimpulannya, larutan yang dikategorikan sebagai larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion bebas dalam larutannya. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion bebas dalam larutannya. Jadi peristiwa buaya mangsa belut listrik dan mengapa buaya mati dapat dijelaskan secara ilmiah ya.
Buaya dapat mati karena terkena aliran listrik dari belut listrik, karena pada ujung kepala belut listrik bertindak sebagai kutub negatif dan ujung ekornya bertindak sebagai kutub positif. Kondisi ini berakibat pada tubuh buaya, yaitu ion plus terkonsentrasi pada bagian kepala, sedangkan ion negatif terkonsentrasi pada ujung ekor buaya. Terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Baiklah teman-teman, demikian telah tayang video mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, penggunaan dari video pembelajaran ini yaitu pada saat pembelajaran berlangsung mengenai materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, video pembelajaran tersebut dapat digunakan. Bisa diakses melalui layar proyektor ketika pembelajaran offline atau di sekolah, atau melalui YouTube ketika saat pandemi seperti ini, yaitu di rumah masing-masing, bisa melalui handphone ataupun laptop, untuk mempermudah siswa memahami materi serta tetap berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi konsep yang didapatkan yaitu jika elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik karena terionisasinya larutan NaCl menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena pada larutan gula tidak dapat terionisasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.